kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah singkat dari sebuah teori milik Marshall Mauss dan juga Davy. Teorinya itu mengenai take and give atau pemberian dan juga pertukaran. Nah, teori ini bila kita lihat dari dua sudut pandang secara antropologi dan juga sosiologi, sebenarnya memiliki sejarah yang sedikit berbeda. Perbedaannya di mana? Nah, jika kita lihat dari segi antropologinya, maka tokoh yang paling terkenal dari teori ini adalah Marshall Mauss dan juga Davy, di mana mereka merupakan anak didik dari Emil Durkheim. Teori ini pada mulanya memang dicetuskan oleh Emil Durkheim, di mana Emil Durkheim melihat kebiasaan masyarakat primitif dalam membangun solidaritas mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu, penelitian ini kemudian dilanjutkan oleh Marshall Mauss dan juga Davy, di mana mereka meneliti masyarakat suku Trobian, dan di sana mereka melihat suatu kebiasaan unik pada suatu acara atau tradisi pernikahan masyarakat tersebut, di mana pihak perempuan dan juga laki-laki biasanya akan melakukan yang namanya take and give atau melakukan tradisi memberi dan juga menerima. Apa yang diberi? Biasanya pihak wanita akan memberikan sebuah batu kepada pihak pria, dan juga pihak pria akan membalas batu tersebut dengan berbagai perhiasan, makanan, dan juga barang-barang lainnya. Nah, penelitian dari Marshall Mauss dan juga Davy tadi kemudian mereka tulis dalam sebuah esai yang diberi judul Hadiah oleh mereka. Nah, sumber ini saya dapatkan dari sebuah buku terjemahan yang berjudul Kumpulan Teori-Teori Antropologi Klasik yang ditulis oleh J. Van Baal. Jadi kalau teman-teman pengen baca keseluruhannya, bisa ya download PDF-nya ataupun beli langsung bukunya. Oke, kita masuk ke segi sosiologi dari teori ini ya. Tokoh yang paling terkenal dari segi sosiologi mengenai teori ini adalah seorang filsuf pada abad ke-18 yang bernama Jeremy Bentham. Nah, dia merupakan seorang ilmuwan ataupun filsuf yang berpikir atau meneliti berbagai hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat, dan kemudian ia melihat apa sih yang melatar belakangi berbagai hubungan-hubungan tersebut, sehingga adanya berbagai pemberian dan juga penerimaan yang kemudian timbul dalam masyarakat tersebut. Sebenarnya pada awalnya menurut para sosiolog lain yang bernama Malm and Cook, dalam dunia sosiologi sendiri teori ini pertama kali dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski, yang kemudian juga pada akhirnya disempurnakan kembali oleh Marshall Mauss dan juga Claude Davy. Nah, dari itu semua, dari teori ini, maka kita bisa melihat ya, kalau misal dari segi sosiologinya, teori ini seolah menjabarkan bahwasanya pemberian ataupun penerimaan itu terjadi karena adanya suatu hubungan yang terlebih dahulu tercipta dalam suatu masyarakat. Hubungan atau interaksi tersebut kemudian berubah menjadi sebuah relasi, dan ketika hubungan itu sudah berubah menjadi sebuah relasi, maka secara tidak langsung akan ada yang namanya solidaritas ataupun kekompakan yang berbuah kepada saling munculnya penerimaan dan juga pemberian. Yang menurut Malm dan Cook juga, pemberian dan penerimaan ini selanjutnya juga telah menjadi nilai tersendiri dalam kehidupan masyarakat, yaitu nilai komoditi ataupun nilai komunitas dalam masyarakat. Oke, sekian saja sejarah singkat teori pemberian dan juga pertukaran atau take and give dari saya. Inti dari teori ini yang perlu teman-teman garis bawahi semuanya adalah, baik itu dari segi antropologi dan juga dari segi sosiologinya, teori ini ingin menekankan kepada kita semua bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang sebenarnya mencari keuntungan dan juga amat sangat menghindari segala biaya ataupun pengeluaran. Dan sebenarnya manusia adalah makhluk ataupun masyarakat yang amat sangat mencari imbalan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk segala kesalahan dan juga kehilafan saya dalam penyampaian kali ini, saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairisma Halimute. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori pertukaran dan juga teori pemberian. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari teori pertukaran. Teori pertukaran merupakan sebuah teori yang memfokuskan kajiannya ataupun perhatiannya kepada
pada perilaku nyata dari manusia, bukan dari proses-proses yang sifatnya subjektif. Kemudian ada dua karakteristik dari teori pertukaran, yaitu adanya cost dan reward. Dalam teori pertukaran ini, individu disebut sebagai sesuatu yang primer, sedangkan kelompok itu disebut sebagai sesuatu yang sekunder. Kemudian ada beberapa pengertian teori pertukaran dari ahli, yaitu yang pertama, pengertian teori pertukaran itu dari Homans, yaitu pendekatan perilaku terhadap pertukaran pokok. Di sini Homans menjelaskan mengenai perilaku individu dalam suatu kelompok. Kemudian pola-pola pertukaran menurut Homans itu atau exchange harus diperhatikan motif-motif dan perasaan dari individu yang terkait. Yaitu kita harus memahami perilaku ataupun sifat dari individu tersebut. Kemudian pendekatan dari teori Homans ini bertumbuh pada masyarakat kecil, yaitu institusi sosial pada tingkat psikologi individu. Kemudian untuk memahami masyarakat kecil ini ada 3 konsep yang dipakai oleh Homans, yaitu adanya kegiatan, interaksi, dan juga perasaan. Yang pertama itu kegiatan, yaitu suatu perilaku nyata yang dilakukan individu tersebut di suatu kelompok yang dimasukinya. Kemudian ada juga interaksi, yaitu hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian adanya perasaan, yaitu sebuah keadaan ataupun sikap dari individu tersebut. Kemudian 3 elemen ini akan membentuk suatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Kemudian Homans juga mengatakan bahwa teori pertukaran ini tidak hanya terjadi kepada masyarakat ataupun individu yang saling menyenangi satu sama lain, namun juga dapat terjadi kepada masyarakat yang tidak saling menyenangi. Contohnya yaitu seseorang yang tidak senang kepada pemimpinnya akan terus berupaya dan menjaga ataupun mempertahankan interaksi yang harmonis karena ia mempertimbangkan pekerjaannya, sebab sangat sulit mencari pekerjaan di luar sana, sehingga ia harus mempertahankan pekerjaan tersebut meskipun dia tidak senang dengan pemimpinnya. Yang kedua yaitu dari Peter Blau, yaitu munculnya teori pertukaran makro dari pertukaran sosial dasar. Perilaku sosial dari Blau ini yaitu mengenai hubungan dengan tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain. Yaitu maksudnya seseorang akan melakukan tindakan jika ia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Namun jika ia tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkannya, maka ia tidak akan merespon ataupun tidak melakukan tindakan terhadap orang tersebut. Selain itu, manusia juga menekankan pentingnya dukungan sosial terhadap suatu imbalan dan adanya perilaku altruistik yang mendorong seseorang untuk dapat memperoleh pujian dari orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa reward yang diberikan orang lain itu menuntut adanya suatu imbalan, terutama untuk mendorong adanya kelanggengan antara kedua belah pihak tersebut. Dengan kata lain, di sini terdapat pendominasian antara seseorang yang memiliki status yang lebih tinggi dengan seseorang yang memiliki status yang lebih rendah. Yaitu seseorang yang memiliki status yang lebih tinggi dapat mengendalikan si penerima yang memiliki status yang lebih rendah, sehingga pihak penerima tersebut yang lemah itu akan mengikuti semua kemauan dari pihak si pemberi yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, apalagi terdapat pertimbangan-pertimbangan dari pihak yang penerima tersebut. Ataupun di sini dapat dikatakan bahwa pemimpin kelompok atasan atau memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dapat mengontrol kelompok bawahannya. Selanjutnya itu pengertian dari teori pemberian. Yang pertama yaitu ada pengertian teori pemberian dari Marcel Mauss.
yang mengatakan bahwa suatu pemberian itu tidak ada secara cuma-cuma ataupun gratis. Jadi setiap pemberian itu harus ada imbalannya. Kemudian ia mengatakan bahwa kebiasaan saling tukar-menukar itu merupakan suatu proses sosial yang dinamik yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat sebagai suatu sistem yang menyeluruh. Dengan adanya proses-proses dinamik tersebut, maka dalam hakikat saling memberi ini, si penerima harus mengembalikan lebih kepada pihak si pemberi. Dengan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga kegiatan saling tukar menukar itu tidak ada habisnya dari waktu ke waktu ataupun dari generasi ke generasi. Menurut Mau, saling tukar menukar pemberian prestasi itu terwujud sebagai saling tukar menukar pemberian hadiah dengan ciri-ciri seperti pengembalian hadiah yang kita terima itu tidak kita berikan pada saat itu juga, tetapi pada waktu selanjutnya, karena jika dilakukan pada saat itu juga maka itu akan disebut sebagai barter. Kemudian yang kedua, pengembalian pemberian barang tersebut tidak dengan benda yang sama atau dapat dikatakan dengan benda yang lainnya dengan nilai harga yang lebih tinggi dari nilai harga benda yang kita terima. Kemudian ciri yang ketiga yaitu benda-benda yang kita terima tersebut tidak kita lihat dari nilai secara harfiahnya, tetapi kita lihat dari sebagaimana ataupun prestasi, karena benda tersebut dipercaya memiliki mana ataupun kekuatan gaib yang oleh Maus digolongkan sebagai prestation ataupun prestasi. Kemudian suatu pemberian merupakan bagian dari suatu sistem tukar-menukar yang dimana di dalamnya terdapat kehormatan dari si pemberi dan si penerima yang terlibat di dalamnya. Kemudian ciri yang keempat dalam sistem tukar-menukar ini, dalam pemberian, setiap pemberian itu harus dikembalikan dengan suatu cara yang khusus yang menghasilkan suatu lingkaran yang tidak ada habisnya dari generasi ke generasi selanjutnya. Nilai barang yang kita berikan kepada orang yang telah memberikan kita barang tersebut harus dapat kita imbangi, karena situ terdapat penghormatan terhadap diri kita. Kemudian Mus juga mengatakan terdapat pemberian yang tidak menuntut adanya imbalan, yaitu contohnya adalah sedekah. Kemudian sedekah ini dapat memperlihatkan adanya hubungan yang lebih luas antara si pemberi dengan ketiga unsur, yaitu unsur ketiga yaitu Tuhan, yaitu yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di antara si pemberi dan juga si penerima, dan juga yang memberikan pahala kepada si pemberi ataupun si penerima. Maksudnya di sini unsur ketiga yaitu Tuhan, yaitu kedudukan yang memiliki kedudukan lebih tinggi di antara si pemberi dan si penerima, dan yang akan memberikan pahala kepada si pemberi. Sistem dari pemberian hadiah ini tidak hanya terbatas pada hal perkawinan, tetapi dapat terjadi pada peristiwa seperti kelahiran bayi, sunatan, sakit seorang anak yang menginjak pubertas ataupun mau dewasa, upacara penguburan orang yang sudah meninggal, dan juga perdagangan. Kemudian menurut Maus ada juga kebudayaan merantau dari orang Minang yang mengharuskan seseorang yang merantau tersebut untuk melakukan pemberian kepada keluarganya di kampung. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi karena ketika mereka hendak pergi merantau, mereka dibekali oleh keluarganya baik secara materi maupun non materi, sehingga adanya kewajiban bagi mereka untuk memberikan hasil kerja mereka kepada keluarganya di kampung, karena bekal yang sudah diberikan keluarganya ketika mereka hendak pergi merantau. Terima kasih. Hai teman-teman,
saya Diana Lestari akan menjelaskan tentang jenis-jenis teori pertukaran menurut Wirawan 2012. Yang pertama, satuan analisis, yaitu sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu. Kedua, motif pertukaran, diasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Ketiga, faedah atau keuntungan berbentuk biaya yang dikeluarkan seseorang berupa hadiah atau reward. Yang keempat, pengesahan sosial merupakan suatu merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Nah, di sini saya memberi contoh teori pertukaran dan pemberian. Ditinjau dari kajian antropologi, cekidot, hantar-hantaran. Dari sini dilakukan bertujuan untuk saling berbagi rezeki atau secara tidak langsung diikatkan bersedekah antara sesama. Di sini hantar-hantar tersebut terdapat pada budaya Melayu Asahan yang dimana dilaksanakan pada bulan puasa. Adanya saling tukar menukar antara masyarakat terjadi. Hal ini yang berkaitan dengan teori pertukaran dan pemberian. Nah, contoh kedua itu adanya sistem barter budaya masyarakat petani yang seperti kita ketahui ya pada masyarakat tersebut. Pemberian hadiah atas penghargaan diraih seorang individu atau kelompok dapat diambil contoh pada siswa yang mengikuti lomba yang membawa prestasi. Wajib memberi prestasinya tersebut. Meminta tolong kepada masyarakat untuk membantu masak kegiatan lainnya. Di sini dapat diambil contoh pada budaya masyarakat Jawa, yaitu rewang. Nah, sampai di ujung pembahasan pada kesimpulannya, yaitu tidak ada pemberian yang cuma atau gratis, karena segala bentuk pemberian selalu diikuti sesuatu pemberian kembali atau imbalan. Dapat dibaca ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai di pembahasan terakhir. Selamat menonton teman-teman semuanya.